Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiffany Dwi Melasari dari kelas 1C Akuntansi Syariah. Ini untuk matkul Basic Syariah Management. Di sini saya ingin menjelaskan tentang profile company PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Oke. Yang pertama itu ada sejarah berdirinya PT Indofood. Jadi PT ini itu didirikan pada 14 Agustus 1990 dengan nama awal PT Panganjaya Inti Kusuma. Nah, perusahaan ini itu mulai beroperasi sebagai produsen mie instan dan berkembang pesat berkat merek ikonis Indomie yang populer tuh sejak 1972. Namun pada 1994 nama perusahaan ini itu diubah menjadi PT Indofood Sukses Makmur untuk mencerminkan diversifikasi bisnis. Indofood sendiri itu memperluas usahanya menjadi perusahaan terintegrasi yang mencakup agribisnis, produksi makanan dan minuman hingga distribusi produk. Nah, pada 1994 perusahaan ini juga melantai di Bursa Efek Indonesia atau BEI dan memperkuat posisinya itu sebagai pemain utama di industri makanan dan minuman di domestik maupun di internasional. Nah, sampai saat ini Indofood sendiri itu berkembang pesat dengan produk yang sangat beragam dan distribusinya juga luas yang menjadikan salah satu perusahaan sebagai perusahaan makanan terbesar di Indonesia dan di dunia. Selanjutnya ada legalitas perusahaan. Jadi yang pertama ada pendirian dan badan hukum. Nah, perusahaan ini itu berdiri pada 14 Agustus 1990 sebagai PT Panganjaya Inti Kusuma. Ini itu berdasarkan akta pendirian nomor 228 yang disahkan langsung oleh Kementerian Kehakiman RI. Terus pada 1994 PT ini berganti nama menjadi PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan mencatatkan statusnya sebagai perusahaan terbuka. Yang kedua ada pendaftaran di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Indofood ini resmi melantai di BEI itu pada tanggal 14 Juli 1994 dengan kode saham INDF. Terus yang ketiga ada sertifikasi dan standar. Nah, Indofood sendiri itu memenuhi standar keamanan pangan seperti BPOM, terus sertifikasi halal MUI, terus serta sertifikasi lingkungan dan mutu lainnya seperti ISO 9001 dan ISO 14001. Terus yang keempat juga ada izin operasional. Nah, perusahaan ini juga sudah memiliki izin usaha yang lengkap untuk aktivitas di bidang makanan, minuman, agribisnis, dan distribusi yang dikeluarkan langsung oleh otoritas terkait. Nah, produk-produk di perusahaan ini itu ada berbagai macam. Yang pertama ada mie instan, yang kedua ada bumbu dan penyedap, yang ketiga ada tepung terigu, yang keempat ada minuman, yang kelima ada makanan ringan juga, ada makanan olahan juga, dan ada produk lainnya seperti minyak dan margarin semacamnya. Kalian bisa lihat contoh-contohnya di sini. Selanjutnya ada jasa yang ditawarkan oleh perusahaan ini. Yang pertama ada jasa distribusi dan logistik. Kalau ini itu untuk jasa layanan distribusi untuk mitra bisnis yang lain. Terus juga ada manajemen rantai pasok yang memastikan pengiriman produk ini itu efisien ke pasar. Terus yang kedua ada konsultasi agribisnis. Ini untuk para petani-petani yang ingin mengembangkan skill atau kemampuannya itu di bidang kelapa sawit untuk bahan baku minyak goreng. Terus juga ada pelatihan untuk petani plasma yang bekerja sama dengan Indofood. Selanjutnya ada jasa produksi atau OEM atau Original Equipment Manufacture. Nah, di sini itu perusahaan ini itu berperan sebagai produsen untuk produk yang bermerek lain. Jadi kayak mereka menawarkan memproduksi makanan dan minuman kepada perusahaan lain itu melalui kontrak manufaktur. Terus yang terakhir ada pendidikan dan pelatihan. Jadi
Indofood itu memiliki program yaitu tanggung jawab sosial atau CSR yang memberikan pelatihan di bidang teknologi pangan, pertanian berkelanjutan, terus juga ada manajemen bisnis untuk masyarakat sekitar wilayah operasional perusahaan. Selanjutnya PT Indofood sendiri itu memiliki lebih dari 80 karyawan. Karyawan-karyawan ini itu tersebar di berbagai divisi. Yang pertama ada divisi konsumer. Ini itu bagian di pabrik untuk memproduksi makanan dan minuman seperti di Jakarta, Surabaya, Medan, dan Semarang. Terus yang kedua itu divisi agribisnis. Kalau ini berada di perkebunan kelapa sawit. Ini tuh terfokus pada pengolahan bahan baku minyak goreng seperti di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Yang ketiga ada divisi distribusi. Nah, kalau ini itu menangani pengiriman dan logistik ke seluruh wilayah Indonesia. Dan yang keempat ada divisi kantor pusat dan manajemen. Kalau ini itu berada di Jakarta khususnya. Dia menangani strategi, terus administrasi perusahaan dan juga manajemen perusahaan. Terus visi dan misi dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini itu yang pertama ada visinya yang menjadi perusahaan makanan global yang terpercaya, berkelanjutan, dan inovatif. Nah, jadi perusahaan itu berkomitmen untuk terus menghadirkan produk yang berkualitas tinggi yang dapat diterima di masyarakat lokal maupun internasional. Terus juga mereka tetap menjaga kepercayaan konsumennya itu melalui inovasi, keberlanjutan, dan kepatuhan terhadap standar mereka sendiri, standar kualitasnya. Terus misi perusahaan ini itu memproduksi makanan itu dengan kualitas yang tinggi tapi tetap terjangkau dan tetap dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang keduanya ada mengelola SDA atau sumber daya alam itu secara bertanggung jawab untuk mendukung keberlanjutan lingkungan. Terus juga ada mengembangkan bisnis terintegrasi dari hulu sampai ke hilir. Dan yang terakhir ada memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan termasuk kayak karyawan, konsumen, mitra bisnis, dan masyarakat luas. Terus yang ketiga ini ada strategi bisnis. Yang pertama ada integrasi bisnis, yang kedua ada inovasi produk, terus ada ekspansi pasar dan keberlanjutan. Nah, perusahaan ini juga memiliki nilai-nilai tersendiri untuk memproduksi makanan atau nilai-nilai yang ada di perusahaan. Yang pertama ada kualitas, jadi mereka tetap menjaga kualitasnya, terus keberlanjutan, terus ada kepuasan konsumen, ini yang paling utama, dan juga ada inovasi. Terus yang kelima ada peran dalam masyarakat. Yang pertama itu perusahaan ini meningkatkan kesejahteraan petani plasma. Terus yang kedua ada mendukung pendidikan, kesehatan, dan pengembangan masyarakat sekitar wilayah operasional. Terus yang terakhir ada mengurangi jejak lingkungan melalui teknologi ramah lingkungan. Nah, mereka juga ada kerjasama dengan stakeholder nih. Yang pertama ada konsumen. Nah, dengan konsumen ini tuh mereka memberikan produk yang kualitasnya tinggi tapi juga harganya terjangkau, dan juga inovatifnya itu sesuai dengan kebutuhan pasar. Terus yang kedua ada petani dan pemasok. Mereka bekerja sama dengan petani plasma dan pemasok bahan baku seperti gandum dan kelapa sawit. Juga memberikan pelatihan dan menjamin pembelian hasil panen mereka itu dengan harga yang adil. Terus yang ketiga ada distributor dan mitra bisnis. Ini itu menjalin kemitraan dengan distributor lokal dan internasional untuk memperluas jangkauan pasar. Terus juga ada kerjasama mereka dengan perusahaan global seperti PepsiCo dan lisensi produk. Terus yang keempat ada pemerintah dan regulator. Nah, ini ada yang pertama itu ada mematuhi regulasi terkait pangan, terus sertifikasi halal dan standar lingkungan. Terus yang kedua ada berkolaborasi dengan program pengembangan ekonomi dan keberlanjutan. Yang kelima ada masyarakat. Ini tuh melalui program CSR yang tadi disebutkan. Indofood ini juga mendukung pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Nah, yang terakhir ada dengan karyawan. Kalau ini itu memberikan pelatihan, juga pengembangan keterampilan, dan juga lingkungan kerja yang kondusif
Yang terakhir ada budaya organisasi. Nah, ini itu yang pertama ada kualitas dan inovasi. Terus yang kedua ada kerjasama tim dan kolaborasi. Terus yang ketiga ada keberlanjutan. Yang keempat ada integritas dan profesionalisme. Yang kelima ada pengembangan karyawan. Dan yang terakhir ada orientasi pelanggan. Nah, sampailah di penghujung, yaitu kesimpulan. Jadi PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini adalah perusahaan yang dimana perusahaan makanan dan minuman yang didirikan pada tahun 1990. Indofood ini terintegrasi penuh dari hulu ke hilir dengan produk utama seperti mie instan, makanan ringan, susu, dan tepung terigu. Terus perusahaan ini juga memiliki jaringan distribusi yang sangat luas baik di Indonesia maupun internasional yang berfokus pada inovasinya, kualitasnya, serta keberlanjutan. Juga perusahaan ini itu aktif dalam program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR tadi, juga mendukung pembangunan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja. Nah, mungkin itu saja penjelasan tentang saya perihal PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Jika ada yang kurang jelas mohon dimaafkan, dan ada yang salah mohon dimaafkan juga. Mungkin segitu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you semuanya.